Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil PPT yang telah kami buat mengenai perkembangan relate knowledge dan accurate knowledge dalam bidang perpustakaan dan sains informasi. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Kifah Aha Putra MPDI selaku dosen pengajar di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Izinkan kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Aulia Ramadhani Damani. Saya Nur Aziza. Saya Alvin Jan Berdaus. Berikut penjelasan materi terkait PPT kami. Periode awal Islam ini sering juga disebut sebagai fase yang mana kitab suci Al-Quran baru diturunkan di tengah-tengah umat manusia. Periode ini dimulai dari abad 7 sampai ke-13 Masehi. Periode ini bermula dengan ditandai kemajuan perpustakaan Arab, pengajaran Islam, dan penyebaran pokok-pokok peradaban Islam atau hadrah Islamiyah. Corak perkembangan peradaban Islam pada periode ini lebih cenderung meramu antara peradaban Islam dengan konsep-konsep Imperium Timur sebelumnya, baik dari sisi ekonomi maupun monoteistik yang telah ada. Kemajuan periode ini ditandai dengan adanya kreativitas umat untuk mendirikan sebuah konsep negara baru dan institusi kemasyarakatan yang bisa berjalan selaras antara institusi negara dengan agama. Kemudian dari sini, lahirlah kebijakan-kebijakan baru dari kepemimpinan setelah wafatnya Nabi alaihi salam masa Khulafaur Rasyidun, yang mampu membawa kebijakan Islam bisa diterima luas di seluruh kalangan. Yang kedua, yaitu masa Umayyah. Sebutan Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syams ibnu Abdi Manaf, salah satu seorang pemimpin suku Quraisy pada zaman Jahiliyah atau pra-Islam. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah atau Fatu Makkah. Sepeninggalnya Rasulullah, Bani Umayyah bercita-cita untuk mengganti jabatan Rasulullah sebagai khalifah. Namun keinginan itu tidak mereka buka secara terang-terangan, lantaran khalifah yang ditunjuk langsung oleh masyarakat yaitu Abu Bakar dan kemudian digantikan Umar ibnu Khattab. Setelah diangkatnya Utsman ibnu Affan sebagai khalifah, disinilah Bani Umayyah mulai menyebarkan misi-misinya untuk meletakkan dasar-dasar khilafah Umayyah. Dan masa inilah Umayyah berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat posisinya agar bisa menaklukkan kota Syam tunduk di bawah kendalinya. Dan yang ketiga yaitu masa Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan pada masa ini disebabkan adanya gerakan terjemah besar-besaran terhadap naskah-naskah asing ke dalam bahasa Arab, terutama naskah-naskah Yunani. Meskipun gerakan terjemah naskah-naskah asing sudah dimulai sejak masa Umayyah, namun puncak kemassaan ada pada masa Abbasiyah. Upaya penerjemahan yang dilakukan Abbasiyah tidak hanya bersumber dari naskah Yunani saja, melainkan sumber lain, seperti bahasa Persia ke dalam bahasa Arab. Kemajuan ilmu pada masa Abbasiyah yang paling menonjol dibanding masa pada masa Umayyah yaitu adanya perpustakaan dan observatorium Baitul Hikmah. Tempat ini berfungsi sebagai perpustakaan sekaligus tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Institusi ini merupakan lanjutan dari institusi di masa Imperium Sania Persia yang bernama Chunda Sapur Academy. Dan yang keempat, masa modern. Yang keempat, masa modern. Periode ini secara umum dimulai dari akhir abad ke-18 hingga saat ini. Tentu dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan di semua negara memiliki corak dan pembaharu masing-masing, seperti Indonesia. Perkembangan pengetahuan Islam di negara ini tidak bisa lepas dari peran dua organisasi masyarakat, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah yang didirikan Muhammad Darwis atau kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan
Secara garis besar, pembawa misi ingin mengajak umat Islam Indonesia di samping belajar ilmu-ilmu agama, juga mendalami ilmu-ilmu umum. Keinginan itu kemudian diejawantahkan dengan membangun lembaga-lembaga formal yang diajarkan dengan sistem dan model seperti sekolah pada zaman kolonialisme. Dalam lembaga tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenalkan pemikiran reformis Islam terkemuka seperti Jamaluddin Afghani, Rashidin Ridho, Muhammad Abduh, dan sebagainya. Secara garis besar, dalam masa fikih NU menganut Tujuan Privilege Knowledge, tujuan utama pengetahuan agama Islam yaitu yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Salah satu tujuan utama mempelajari ilmu agama Islam adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dan ketaatan terhadap perintahnya. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk karakter individu yang taat dan beriman, sehingga mereka dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu menciptakan insan kamil. Islam mengajarkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan insan kamil, yaitu manusia yang sempurna, baik secara spiritual maupun moral. Ini berarti individu harus mampu mengembangkan potensi diri dalam berbagai aspek, termasuk akal, hati, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai etika dan moral. Pendidikan agama juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang kuat di dalam diri individu. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, kesejahteraan, dan harmonis, serta mampu menjalankan fungsi sebagai khalifah di bumi. Yang keempat, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengetahuan dalam Islam dianggap sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan memahami ajaran Islam, individu diharapkan dapat menjalankan hidup dengan lebih bermakna dan mendapatkan ridho Allah. Yang kelima, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan ajaran agama. Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak terpisah dari ajaran agama. Pengetahuan ilmiah harus diintegrasikan dengan nilai-nilai spiritual agar menghasilkan pemahaman yang holistik tentang kehidupan. Yaitu yang keenam, hubungan ilmu umum, perpustakaan, dan informasi. Kita mendapati ada 5 hubungan, yaitu 1. Dasar pengetahuan. Ilmu umum menyediakan kerangka pengetahuan yang luas, membantu pustakawan dan profesional informasi memahami konteks informasi yang mereka kelola. 2. Metode penelitian. Prinsip-prinsip ilmiah dari ilmu umum dapat diterapkan dalam penelitian informasi seperti dalam pengembangan metodologi untuk pengumpulan dan analisis data. 3. Pengembangan keterampilan. Pemahaman tentang ilmu umum mendukung pengembangan keterampilan kritis dan analitis yang diperlukan dalam evolusi sumber informasi. 4. Integrasi teknologi. Ilmu umum, terutama teknologi informasi, memfasilitasi penerapan alat dan sistem baru dalam perpustakaan, meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi. Dan kelima, pengabdian masyarakat. Dengan pengetahuan umum, perpustakaan dapat lebih efektif dalam memberikan layanan informasi yang relevan bagi masyarakat, membantu mereka mengakses dan memahami informasi yang dibutuhkan secara keseluruhan. Ilmu umum berperan sebagai landasan bagi pengembangan praktik terbaik dalam perpustakaan dan informasi. Dan untuk kesimpulannya yang bisa diambil adalah kesimpulannya yang dapat diambil dari makalah kami ini adalah revealed knowledge dan acquired knowledge memiliki peran penting yang saling melengkapi, seperti revealed knowledge yang merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui sumber-sumber formal dan sistematis seperti literatur, akademis, dokumen resmi, dan teori-teori yang telah
diakui. Begitu juga acquired knowledge, yang merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman, interaksi, dan praktik sehari-hari di lingkungan kerja. Kedua jenis pengetahuan ini saling melengkapi dalam bidang perpustakaan dan sains informasi. Referred knowledge memberikan fondasi teoritis, sementara acquired knowledge memungkinkan penerapan praktis dalam konteks yang beragam. Kombinasi keduanya mendukung pengembangan profesional yang lebih holistik dan responsif terhadap dinamika informasi yang terus berubah. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.